Pemuda misterius di gerbang. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah kantor cabang dari perusahaan ternama PT Garuda Global Nusantara kedatangan seorang pria muda berpakaian seragam security, wajahnya bersih, tatapannya tajam, namun ramah. Namanya Dimas, usianya baru 27 tahun. Tak banyak yang tahu, Dimas sebenarnya bukan sembarang orang. Dia adalah CEO dari perusahaan tersebut, bukan cabangnya saja, tapi dari pusat. Tapi ia datang bukan sebagai bos, melainkan sebagai orang baru yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena ada laporan anonim masuk ke kantornya, gaji tidak dibayar, lembur dipotong, dan manajer yang arogan. Dan kini, Dimas datang sendiri, tanpa pengawalan, tanpa atribut mewah, hanya seragam security dan niat tulus, perlakuan yang tidak sepantasnya. Hari pertama bekerja, Dimas langsung melihat gelagat yang aneh. Para pegawai terlihat lesu, cuek, dan sebagian besar tidak tersenyum. Manajernya, Pak Reza, malah berbicara kasar pada office boy dan staf administrasi. Kalau nggak mau kerja lembur, sana keluar. Banyak yang ngantri gantiin kalian. Bentak Reza suatu malam. Dimas mencatat semuanya dalam diam. Ia melihat bagaimana para pegawai yang lembur hingga malam hanya diberi makan seadanya, dan uang lemburnya entah kemana. Ketika tanya-tanya ke pegawai lain, mereka hanya menggeleng lemah. Kami takut, Mas, sudah sering ngadu. Tapi nggak ada tanggapan. Kepala cabang pun tutup mata. Dimas mulai mendekat. Dimas pun mulai mendekati satu persatu karyawan. Ia tidak datang sebagai bos, tapi sebagai teman. Ia bantu mereka memindahkan dokumen, mengantar tamu, bahkan membantu bersih-bersih gudang. Dari situlah para staf mulai membuka diri. Mereka menceritakan kalau sudah 3 bulan ini uang lembur tak kunjung cair. Bahkan ada satu staf marketing yang hampir dikeluarkan hanya karena telat 5 menit. Dimas mendengarkan, mencatat, dan mengingat. Di sisi lain, Reza, sang manajer, mulai risih. Ia curiga dengan security baru yang terlalu banyak tanya. Terbongkarnya kejahatan. Puncaknya terjadi saat salah satu pegawai bernama Reni pingsan karena kelelahan. Ia lembur selama 6 hari berturut-turut tanpa tambahan bayaran. Dimas yang melihat itu geram. Ia diam-diam masuk ke ruang manajer dan menyalakan rekaman CCTV yang sempat ia pasang di ruang kantor. Ternyata, benar Reza menyunat dana lembur dan menyetorkannya ke rekening pribadi. Data payroll pun dimanipulasi. Dimas mengumpulkan semua bukti dan mengirimkannya langsung ke kantor pusat, tanpa sepengetahuan Reza. Panggilan dari pusat. 2 hari setelah itu, datanglah panggilan dari kantor pusat. Semua staf dikumpulkan di aula. Katanya CEO pusat akan datang. Semua panik. Reza lebih panik lagi. Ia sudah merasa punya prestasi besar karena menghemat pengeluaran. Namun saat mobil hitam elegan tiba dan pintunya dibuka, semua karyawan tercengang. Dari dalam mobil itu turun Dimas, ya, security baru yang selama ini bekerja bersama mereka. Kini mengenakan jas resmi dengan lambang perusahaan di dada. Saya Dimas Pratama, CEO kalian. Ruangan Henning. Saya Dimas Pratama, bukan security, tapi CEO dari pusat. Ucap Dimas sambil berjalan pelan ke depan. Saya datang ke sini bukan untuk menguji kalian, tapi untuk mencari kebenaran, dan sayangnya, saya menemukannya. Semua pegawai menunduk, ada yang kaget, ada yang meneteskan air mata. Tres, wajahnya pucat pasi, tak bisa berkata apa-apa. Dimas selalu menunjukkan semua bukti yang ia kumpulkan. Transferan dana, rekaman CCTV, bukti pemalsuan laporan payroll, semua terang benderang. Pemecatan dan perubahan besar. Hari itu juga, Reza langsung dipecat, bahkan dibawa pihak berwenang karena penipuan internal. Dimas menunjuk manajer baru salah satu karyawan yang jujur dan berdedikasi tinggi. Gaji pegawai yang tertunda pun segera dibayar lunas, dana lembur dikembalikan. Dimas juga membuat sistem laporan transparan, agar tidak ada lagi yang bisa bermain kotor. Ia mendirikan lembaga pengawasan internal, agar seluruh pegawai di cabang manapun bisa mengadukan masalah secara langsung. CEO yang tak pernah lupa akar. Setelah semua kembali berjalan normal, Dimas kembali ke Jakarta. Namun ia tak pernah melupakan pengalaman menyamar itu. Dia jadi tahu betapa sulitnya menjadi orang kecil di perusahaan sendiri. Dan bagi para karyawan cabang itu, Dimas bukan hanya CEO, tapi pahlawan diam-diam yang berani turun langsung, mendengar, dan memperjuangkan mereka. Kini, setiap kali ada pegawai baru masuk, selalu ada cerita yang diwariskan. Hati-hati sama security.
Siapa tahu itu CEO kita yang sedang menyamar.